Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Hermina. Kembali lagi dengan saya Eli di podcast Hermina. Nah, tema kali ini tuh seru banget. Kita akan membahas tentang campak pada anak dan waspada gejala dan penularnya. Tentu saja di podcast kali ini saya nggak sendirian. Saya kedatangan tamu dokter spesialis anak yang spesial banget nih di Hermina Priuk. Dokter, selamat sore. Sore Mbak Eli. Cantik banget ya dokternya, yang muda. Kayaknya kalau anak-anak yang masuk pada saat ngeliat langsung sembuh ya, gitu nggak dok? Alhamdulillah, mungkin. Amin. Oke, buat sahabat Hermina, perkenalkan di samping sebelah kiri saya sudah hadir Dokter Nurul, spesialis anak ya. Dokter, sebelum kita mulai ke pembahasan kita, saya mau tanya nih dok, sebenarnya kesibukannya apa sih dok? Dan selain praktik di sini, boleh tahu dulu nggak praktiknya di rumah sakit mana juga? Oke, saya perkenalkan ya, saya dokter anak di Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang, Nurul Handayani Ardi, spesialis anak. Di sini selain kesibukannya, selain ada praktek 3 rumah sakit, tapi terutama ada di Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang dan 2-nya di sekitar sini. Oke, masih seputar Tangerang ya, juga ya? Seputar di kota Tangerang juga. Oke, baik. Nah dokter, kalau kita lihat-lihat ya berapa bulan terakhir sepertinya ya kejadian pasien dengan tingkat campak itu sepertinya lumayan sering banget terjadi ya dok ya. Iya. Nah, kali ini kita akan membahas sebenarnya campak itu apa sih dok? Oke, campak ini adalah suatu infeksi yang sangat infeksius ya, sangat menular yang diakibatkan oleh virus morbili atau virus campak. Nah, ini virus akut, artinya cepat sangat penularannya. Nah, di mana ini kejadiannya ini sering terjadi pada anak-anak, tapi bisa di seluruh usia sebenarnya. Semua usia bisa terkena, tapi lebih rentan di usia anak-anak. Oke. Gitu. Oh, berarti gini dok, untuk kasus campak ini ternyata yang diserang itu nggak cuma anak-anak ya, tapi tidak menutup kemungkinan dewasa pun akan terkena juga ya. Bisa. Oke, baik. Nah dok, sebenarnya gejala campak itu sendiri awalnya bagaimana sih dok? Apakah ada ciri khas khususnya nih gitu? Iya, benar. Jadi di awal-awal campak ini itu gejalanya mulai dari demam. Jadi ada 3 fase ya. Fase pertama itu namanya fase awal atau disebut secara klinis kita prodromal. Jadi fase perkenalan di awal. Yaitu gejalanya itu akan muncul setelah si pasien terinfeksi 10 hingga 12 hari dari penularannya. Ingat, penularannya ini kenapa sangat infeksius? Karena dia melalui udara. Oh, gampang. Jadi gampang sekali sehingga bisa mengenai 12 hingga 18 anak sehat di sekitarnya. Di sekitar, iya, jadi sangat infeksius. Jadi di awalnya tuh tandanya setelah 10 hingga 12 hari terinfeksi, gejala awalnya munculnya demam dulu. Demam itu suhu di atas 38,5 derajat Celcius dan disertai dengan gejala-gejala lainnya seperti batuk pilek, mata merah, bahkan bisa sampai diare. Nah, dan juga ada tanda khasnya, yaitu ada kopik spot namanya ya, seperti ada bercak putih di pipi bagian dalam. Nah, itu muncul sebelum muncul becak-becak merah. Kan taunya tampak gitu ya, betul, muncul ruam-ruam merah gitu ya. Benar. Nah, jadi awal-awalnya itu muncul tuh 2 hingga 4 hari tuh demam dulu dan gejala-gejala tadi batuk pilek, diare, mata merah gitu ya, bahkan bisa sampai sariawan dan ada bercak putih tadi di pipi bagian dalam. Lalu masuklah gejala berikutnya yang sering dibilang tampak itu. Nah, itu berlangsung 5 hingga 6 hari itu ruam merah. Itu jadi dia ruamnya bercak-bercak merah, bulat-bulat gitu ya. Nah, itu tapi bukan hanya area pipi. Iya, tapi awalnya khasnya itu dia munculnya enggak di badan dulu. Tapi di belakang telinga. Wajah tuh dada bagian depan, punggung bagian belakang, lalu akan sampai ke tangan, lalu ke kaki gitu. Nah, itu akan bertahan 5 sampai 6 hari dan juga bisa sampai 1 hingga 2 minggu itu akan menghilang. Di mana itu menghilangnya di fase penyembuhan. Setelah itu fase penyembuhan. Nah, fase penyembuhan itu bila anak daya tahan tubuhnya bagus, tidak ada komplikasi, akan mengalami fase penyembuhan. Nah, ruam-ruam itu akan berangsur-angsur akan hilang, mengelupas, kehitaman 1 hingga 2 minggu. Kemudian baik. Gitu. Oh, jadi buat sahabat Hermina ya, kalau kita tadi sudah dijelaskan sama Dokter Nurul ya, gejala awalnya adalah gejala pada umumnya dulu demam ya dok ya. Setelah demam di hari ke
4 sampai ke 5 tadi demamnya ya? tuh 2 sampai 4 hari disertai iya. Dengan tanda awalnya itu adalah ruam batuk pilek dulu. Batuk pilek dulu, Iya. Kemudian ciri khasnya adalah ada bercak putih ada bercak putih nama di kita lapisannya. Sama tadi ya dok, yang biasanya masyarakat pahami itu adalah bintik-bintik merah, bercak merah gitu ya. Tampak gitu ya ngomongnya. Tampak benar, lebih banyak dikenanya adalah tampak. Nah dok, saya mau tanya nih dok, kayaknya nih pertanyaan ibu-ibu atau orang tua di luar sana ya. Kenapa sih pasien campak itu kalau rawat inap harus diisolasi? Kemudian tadi cara penularannya udah sempat dibahas ya dok ya, bisa melalui udara. Nah kan tadi banyak yang nggak paham ya dok ya. Yang taunya kan orang tua kayak anak saya datang ke rumah sakit ya udah pengennya dirawat, tapi kan tidak memahami bahwa kenapa harus diisolasi. Nah mungkin boleh dijelasin nggak sih dok alasannya kenapa harus isolasi dan membedakan dengan demam yang lainnya gitu? Oke, jadi balik lagi si campak ini kan virus yang sangat menular ya. Dia nggak dibilang menular, malah sangat menular. Nah, penularannya itu cepat itu karena dia melalui udara. Jadi percikan, misalnya si Ade lagi batuk dengan campak ini ya. Nah, percikannya itu bisa menulari orang-orang sekitarnya, sehingga perlulah namanya isolasi supaya tidak mengenai orang-orang sekitar atau orang-orang yang tidak, bahkan orang-orang yang tidak mendapatkan imunisasi misalnya begitu. Jadi memang pengobatan pertama itu memang sangat dianjurkan untuk isolasi dulu, lalu dengan pengobatan-pengobatan lainnya gitu. Jadi memang tujuannya kenapa pasien-pasien rawat inap dengan diagnosa campak atau morbili itu harus diisolasi adalah agar tidak menularkan ke pasien di sekelilingnya, di sekitar mereka dibutuhkan isolasi ya. Mungkin ini udah menjawab pertanyaan semua orang di luar sana ya, karena kan memang tidak dipungkiri masih banyak yang belum paham ya identik isolasi apa gitu kan ya dok ya. Nah setelah harus isolasi, saya lanjut lagi nih dok. Apakah harus dirawat inap? Apakah bisa rawat jalan? Kemudian pengobatannya campaknya itu seperti apa gitu? Apakah harus ke rumah sakit atau bagaimana nih dok? Jadi kalau dia tanpa komplikasi sebenarnya dengan demam, batuk pilek biasa tanpa ada komplikasi itu bisa rawat di rumah. Tapi tetap pertama harus ke fasilitas kesehatan dulu ya, untuk mendapatkan obat-obatan sesuai dengan gejala. Jadi kalau misalnya demam tanpa ada komplikasi, nah komplikasi ini kita bahas ya. Komplikasinya apa? Bisa mengalami sesak nafas, itu ke infeksi paru, namanya pneumonia. Jadi bisa mengalami selain infeksi virus si campak sendiri, dia bisa mengakibatkan infeksi bakterinya. Jadi bisa barengan. Jadi dia bisa memicu ke penyakit yang lainnya ya. Jadi namanya pneumonia. Atau kalau dia mengalami diare, BAB cair, dia mengalami dehidrasi sedang atau berat, itu mengalami komplikasi keberat, kekurangan cairan berat, itu juga mengalami komplikasi namanya. Atau bisa juga namanya yang paling kita takutin infeksinya ke sistem saraf pusat, namanya ke radang otak, ensefalitis. Nah itu juga bisa sampai ke situ komplikasinya. Jadi komplikasinya luas dia ya. Jadi kita hanya mencepelekan demam kayak gitu, ternyata efeknya bisa kemana-mana ya. Jadi kalau tanpa komplikasi, anaknya mau makan minum, tidak ada makan minumnya tidak ada kekurangan intake makanannya, itu bisa dirawat di rumah. Tapi awalnya tetap ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas, posyandu, rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertama minta obat penurun panas. Kedua kalau ada batuk pilek minta obat batuk pileknya. Lalu juga kalau ada diare maka kita anjurkan juga untuk pemberian cairan elektrolit untuk supaya mengatasi dehidrasinya ya. Lalu mineral zinc juga gitu. Baik, terima kasih dok. Nah setelah kita tahu nih pengobatan campak dan tadi, yang terakhir nih, tips untuk mencegah agar tidak terjadi campak. Apakah memang ada riwayat tadi ya? Kayak siapa tahu karena saya nggak kelewatan vaksin nih gitu. Ini ada kaitannya nggak nih dok? Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir, cara mencegah campak dengan kaitan vaksin nih. Siapa tahu nih ada kaitannya nih. Campak ini sebenarnya sangat bisa dicegah ya dengan pemberian vaksinasi, yaitu pemberian imunisasi campak atau MR, yaitu measles rubella, campak rubella, atau satu lagi namanya MMR, yaitu campak rubella dan mumps atau gondongan ya. Nah ini fungsi dari
tujuan dari imunisasi ini adalah untuk mencegah komplikasi tadi. Iya, jadi disebutin tadi ya. Diharapkan kalau udah diimunisasi tidak mengalami komplikasi pada campak. Nah, pemberiannya kapan? Itu di usia ada 3 kali pemberian, usia 9 bulan, lalu dilanjutkan imunisasi lanjutannya itu di usia 18 bulan, lalu di usia 5 tahun sebelum masuk anak sekolah. Gitu. Baik, itu tujuannya ya. Iya, dan ini sudah masuk program imunisasi nasional. Yang memang diwajibkan ya dok ya? Atau gimana nih? Memang sangat diwajibkan, sudah masuk program imunisasi nasional, jadi itu memang harus diberikan supaya tidak terjadi kembali kejadian luar biasa ini. Memang ternyata kasus ini ada sudah masuk ke KLB ya? Iya. Dok, ya? Berapa persen dok tingkatannya untuk tahun ini dok? Jadi di 2022 kemarin itu 79% peningkatannya dari kasus 2021. Lumayan banyak ya. Akibat mungkin karena COVID kemarin, pandemi kemarin, jadi anak-anak ketinggalan imunisasinya, tidak diberikan imunisasinya. Kebanyakan kasus saat ini kalau kita review kita tanya itu memang tidak diberikan imunisasi. Belum mendapatkan imunisasi, makanya campak. lebih rentan terkena morbili ini ya dok ya, atau campak tadi ya. Nah, buat orang tua di luar sana atau buat sobat Hermina di luar sana, jika belum tahu informasinya nih atau ingin mendapatkan imunisasi campak yang saat ini memang sudah nasional ya dok ya, dan sudah difasilitasi oleh pemerintah kan ya, yang bisa didapatkan di posyandu ataupun klinik. Tapi ingat, Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang juga menyediakan vaksin campak dan gratis setiap hari Sabtu. Nah, akhirnya ya dok ya, selesai juga obrolan kita hari ini. Buat sahabat Hermina di luar sana, jika memang ingin ada pertanyaan dari obrolan kita di sore hari ini, boleh nanti komentar di kolom komentar di videonya. Nanti akan langsung kita tanyakan sama Dokter Nurul ya dok ya. Bersedia ya dok ya, akan kita tanya lagi ya. Oke. Lalu buat sahabat Hermina di luar sana, jika ingin vaksinasi campak atau konsultasi dengan dokter spesialis anak dengan Dokter Nurul yang saat ini juga praktek di Rumah Sakit Hermina Priuk Tangerang, ada di hari Senin, Rabu, Jumat di jam 4 sore sampai jam setengah 7 malam, kemudian di hari Sabtunya di jam setengah 11 siang sampai jam 2 siang ya dok ya. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf jika ternyata ada kesalahan, dan semoga podcast kita bermanfaat di luar sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Saya Eli dan Dokter Nurul. Terima kasih. Selamat sore.